Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Masih burdah bait yang keempat. Ayahsabu sabbu anna al-hubba munkatimun ma baina munsajimin min huwa mutarimi. Masih tentang mahabbah dan isyq, keasyikan hati dengan Rasulullah SAW. Jadi ini pasal yang pertama ya, mulai amin tadzakuri jironin sampai inni tahamtu nasiha syaibi fi adali. Jadi berapa bait ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bait ini yang tentang mahabbah, rindu, dan malah dibilang al-gharam, tergila-gila dengan Rasulullah SAW. Ayahsabu, apakah menduga, apakah menyangka, apakah mengira, as-sabbu al-asyiq, orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, annal hubba, sesungguhnya cinta itu munkatimun, bisa disembunyikan. Jawabnya tidak bisa. Ma baina munsajimin minhu wa mudtarimi. Orang kalau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selalu munsajimun, mengalir air matanya. Dia akan selalu mudtarimun, menyala-nyala api cinta di hatinya. Ini khusus untuk anak-anak Darul Hadith, Hidupatur Rahmah. Ini bahasa Ustadzul Imam ini Muttarim ini, yang di qasidah yang dikarang Ustadzul Imam Habib Abdullah bin Faqih waktu abahnya meninggal tuh, yang kata beliau, yukhatib ibnahu akhi al-Habib Abdul Qadir waktu Lailatul Hal dulu, ya Abdul Qadir, hadhihi al-qasidah allafaha abuk sa'ithnain billail wa hu mahzun. Pukul 2 malam kata beliau, beliau karang qasidah itu saat hatinya sedang sedih ditinggal pergi oleh ayahnya Maulana Imam Al-Habbar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Qasidah itu khadbun alamma bina fas-sabru munhazimu wa waqdu naril asa fil jawfi yadtarimu. Api cinta yang menyala-nyala di hati itu yadtarim, ini di sini muttarim. Alhasil, cinta itu tidak bisa disembunyikan. Ada tanda-tandanya. Kalau tidak ada tanda ya berarti tidak cinta. Kalau faham saya ya, ini perhatikan, ini penting ya. Aqallul mahabbah antara kita umat Nabi Muhammad SAW akhir zaman ini, yang udah nggak jelas imannya, nggak jelas Islamnya, nggak jelas ibadahnya, itu minim kalau Rasulullah SAW dicaci maki oleh musuh-musuh Nabi, oleh musuh-musuh Islam, oleh negara-negara yang anti Nabi, negara-negara yang anti Islam, hati kita masih ada sakit gitu. Gak kuat dengernya. Khalas, kalau Anda dapati itu, Anda dihukumi muhibbu Rasulullah SAW meskipun derajat yang paling kecil, lumayan.
masih ada, kalau bahasa saya masih ada Muhammadur Rasulullah SAW kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau masih ada Muhammadur Rasulullah SAW di dalam hati itu minimal ada rasa seperti itu. Nah, kalau setiap mendengar azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada sambung ke hati, ingat ke Nabi, ada sedih gitu. Nah, lumayan itu, udah agak naik itu. Nanti Anda kurangi lagi maksiat, Anda perbanyak lagi sholawat, naik itu nanti. Waktu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sholat itu gak bisa baca sekali sudah. Enak gitu, ada sambung ke Nabi. Nah, nanti lama-lama tambah tersambung, nanti ada dzauqiyah. Ada dzauq, ada rasa. Huduru Rasulullah SAW sehingga kita bisa membenarkan, merasakan, mengalami apa yang dikatakan oleh ulama sufi bahwa dhamir assalamu alaika itu kaful khitab, kaf untuk orang yang berada di depan kita. Berarti setiap umat Nabi Muhammad yang membaca assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi Muhammad di depan dia. Nah, nanti lama-lama kita bisa membenarkan itu. Saya nggak cerita ya Allah ya, jadi jangan hayal lah. Saya itu kadang kaget dengar di YouTube itu. Si fulan ngaku ketemu ya Allah, fulan la haula wala quwata illa billah, dibikin mainan agama ini. Ya Allah itu ketemu Nabi Muhammad SAW ya qadotan, itu a'la darajatil karomat, a'la darajatil wilayat, paling tingginya keramat itu ketemu Nabi ya Allah. Garis bawahi kata-kata saya, paling tingginya karomah ketemu Nabi Muhammad ya Allah. Paling tingginya kewalian itu ketemu Nabi Muhammad ya Allah. Kalau Anda mengaku itu berarti Anda rajanya wali. Wali aja bukan mengaku rajanya wali. Itu jangan hayal lah. Kalau merasakan huduru Rasulullah lah itu bisa. Itu munculnya dari mahabbah. Dari mahabbah Nabi Muhammad SAW. Tapi dzauqiyah saja ya, bukan ya qadah. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Makanya ilmu itu harus disebarkan. Santri-santri yang sudah selesai menjadi santri, balighu anni walau ayah, gum fa anzir. Sebarkan pemahaman-pemahaman yang sahih, pemahaman yang musalsalah dari guru sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar orang itu tidak khoyal gitu, nggak menghayal ketemu wali ini ya Allah, ketemu Nabi Khidir, ketemu Nabi Muhammad ya Allah. Allahu Akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Yang ingin memahami jelas silakan dipelajari di taklim-taklim saya yang lalu. Syarat ketemu Nabi Khidir itu apa? Syarat ketemu Nabi Muhammad ya Allah itu apa? Kemudian kembalikan ke diri kita, maka akan kita dapati bahwa kita bisa mimpi Nabi Muhammad saja sudah untung. Ketemu Nabi Muhammad ya Allah dari mana? Kembali ke bait syair al-Imamul Busiri, ini maksud beliau, ayahsabu sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Maksud beliau, nggak bisa cinta kepada Nabi Muhammad itu ditutup-tutupi, nggak bisa. Mendengar nama Nabi Muhammad menangis. Mendengar nama Nabi Muhammad goncang hatinya. Goncang apa? Nih saya kasih contoh ya, ba'dhu masyayikhina dulu waktu saya masih ngaji. Jadi salah satu tanda bahwa orang galbuhu hay, hatinya sudah hidup itu waktu melihat Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bitbagi berjalan gitu. Itu otomatis sudah itu. Begitu lihat pikiran tuh lari. Ini Ustadzul Imam ini muhaddits yarwi ahadits Rasulullah, sibtu Rasulullah, cucu Nabi Muhammad itu kalau jalan begini ya. Bagaimana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
bagaimana itu muncul sendiri, larinya ke Nabi itu. Itu tanda orang yang hatinya hidup, dan itu otomatis. Ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Air mata mengalir otomatis. Hati muttarim itu multahib, menyala-nyala api rindu kepada Nabi, otomatis. Hati tahu-tahu bertanya-tanya, Nabi Muhammad kalau duduk di majelis seperti apa ya duduknya? Karena nggak tahu, nyari nanti di kitab hadis, nyari di kutubus sirah. Nabi Muhammad kalau duduk di majelis senangnya di sebelah mana ya? Kalau di depan, model depannya itu otomatis itu semua itu. Dan keotomatisan mulai mencari-cari tentang Nabi, keotomatisan munsajimun, air mata mengalir dengan otomatis, keotomatisan mudtarimi, hati menyala-nyala api rindu kepada Nabi. Keotomatisan ini semua didapati oleh orang yang qalbuhu hayy, yang hatinya hidup. Wa ahyu qulubakum, siapa yang ingin mengalami yang dialami oleh Imamul Busiri, yang dialami oleh para pecinta Nabi Muhammad zaman dulu, wa fi zamanina, tetap ada kan auliya fi kulli zaman, supaya mulai gerak cepat memperbaiki hatinya, membersihkan hati yang jelas masih banyak noda-noda hitam dari bekas-bekas maksiat, noda-noda hitam dari banyaknya khayal, banyaknya mahsusat, noda-noda hitam daripada terlalu lama asyik dengan dunia, noda hitam karena terlalu lama berkecimpung dengan hawa nafsu syaitan dunia. Itu dibersihkan pelan-pelan, baru nanti yahya galbuh, hatinya hidup, maka dia akan yadhuku, merasakan apa-apa yang dzaqahu awliyaullah azza wa jal. Amin, Allahumma amin. Bijahi Sayyidina Muhammad Taha al-Amin. Wa sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.